Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah boleh menyertai acara ini sampai pada hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami tempat ini, sehingga Tuhan Engkau beracara di tempat ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kami yang terlibat, panitia dan juga peserta yang hadir, biarlah hari ini kami mendapat berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Memperbaharui setiap visi yang Tuhan berikan kepada kami, memberikan kekuatan, menambah kembali iman kami kepada Tuhan. Sehingga biarlah melalui momentum ini Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. YESS Conference yang ke-13 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
diberkati Tuhan. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita, Raja segala raja. Yes Conference, mana suaranya? Haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan dengan satu hati, satu suara, dan diberkati. Boleh kita angkat tangan kita di atas. Kita menyembah Tuhan. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Tiba saatnya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara, yes conference, menyatakan sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Yang percaya boleh kita katakan kurang keras. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak. Satu suara menyatakan. Sama-sama. One, two. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Biar musik menyembah Tuhan, tapi kita bertepuk tangan bagi Raja kita, anak domba yang dimuliakan. Amin. Nama Tuhan ajaib, amin. Yang setuju boleh angkat tangan kita. Tiba saatnya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Segala pujian bagi Tuhan kita, dan kekuatan, segala hormat dan kemuliaan. Amin. Selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama. Keselamatan
senada dengan surga, amin. Kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Haleluya. Yang percaya kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita perkasa. Sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh Kudus, Rohku, amin. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. 1, 2, 3. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersama dengan surga. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama kita menikmati dengan tepuk tangan kita. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita sempurna. Let there be revival in this place. Let our house believe in God. Amin. Haleluya. Kita mau melompat bagi Tuhan. Amin. Sembah nama-Mu Tuhan. Sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji senada. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa. Amin. Ada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Beri kemuliaan luar biasa bagi Tuhan kita yang ajaib. Let there be authentic revival in this place. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, kita masuk dalam penyembahan.
kepada Tuhan kita yang baik. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu dengan ketulusan hati. Ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di taatnya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Kami mau sujud Tuhan. Hanya pujian yang terbaik kami mau beri Tuhan. Sebab Dia yang pedulikan. Sama-sama. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Oh, kami mau datang Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Nyembah Tuhan, tanggalkan segala beban, segala penghalang dalam hidup kita. Dengan hati tulus menghadap kepada Tuhan. Tuhan, ini kami anak-Mu apa adanya. Kita nyanyikan. Datang, datang di hadiratnya, di altarnya yang kudus. Amin. Ku mau bawa doa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Dia yang pedulikan, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Oh, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan yang tiada batas. Dia mengerti, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat tangan kita di atas. Tuhan melihat setiap isi hati kita. Tuhan melihat setiap isi dari pikiran kita pada tempat ini.
Mari hati kita tertuju kepada Tuhan, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Hanya yang terbaik Kau beri bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Yesus, Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Oh Yesus, for all my life You have been so good. You have been so good. You have been so good. You're the good Father. You're the good God. We praise Your name. We want to worship You, Almighty God. Jesus. Hallelujah. 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 Oh Yesus Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. All my life You have been so good to me. Jesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Doa yang pribadi bagi Tuhan kita. Haleluya. For all my life You have been faithful. Katakan sama-sama. For all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, amen. All my life You have been faithful. For all my life, for all my life You have been so, so good. With every breath that I am, oh, I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hey, yeah. All my life You have been faithful. All my life You have been faithful. You have been so of the goodness of God. For You are good, You are good, You've been so good to me. Oh Jesus. Amen. Your love is running after me. Amen. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrendered now. I give You everything. Your, amen. Your goodness
berdoa. Bapa, apa yang kami saksikan hari ini Tuhan, tidak pernah ada dalam benak pikiran kami. Apa yang kami lihat hari ini, tidak pernah ada dalam pemikiran kami. Tapi disitulah Tuhan, ketika kami berjalan di dalam jalan visi-Mu, Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dari sesuatu yang tidak mungkin, Engkau buat menjadi sesuatu yang mungkin. Tuhan, kami tahu kami baru di setengah perjalanan dari apa yang Tuhan berikan visi di gereja kami ini. Tuhan, kami berkata kami tidak mampu, dan hanya firman-Mu Tuhan yang akan menuntun setiap jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biar siang hari ini Tuhan Kau bekali kami lagi, setiap anak-anak muda, kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami tetap di dalam visi Tuhan. Karena kami percaya di dalam visi Tuhan itu ada sesuatu yang Kau akan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, bicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Yes, semangat dulu, jargonnya apa? Yes, apa? Yes kon? Kita lupa ya saudara ya, sudah umur soalnya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kemudian tadi saya duduk di situ merenungkan, gereja kita ini kan sudah sekitar 19 tahun. Kalau dikatakan yes, saya ini yes yang pertama. Itu di tahun 2006, gereja berdiri di bulan Januari. Kemudian ketika di Jakarta, gereja ini berdiri di Jakarta, itu YESS pertama kali dibentuk di Jakarta. Saya itu ketua YESS pertama kali. Umur 39 tahun. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara hari ini masih muda, berarti saudara masih jauh jalan panjang saudara untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian lahirlah ada Pak Henry, ada Pak Cipto. Kemudian ada Pendeta William Kuncoro di Jakarta. Kemudian muncullah generasi-generasi yang luar biasa. Ada Pak Andre Sugiarto, ada Pak Singgi Stefanus, ada Femona, dan semua hari ini yang saya lihat, itu yang kemudian kalau menurut apa yang saya pikirkan dan menurut kemampuan kami, ini sangat-sangat tidak masuk di akal. Tapi disitulah kemudian yang terjadi, bahwa apa yang kemudian kami kerjakan, cuma satu yang kami kerjakan. Kami kemudian hanya melihat visi yang Tuhan berikan kepada Pak Fengki, dan kami coba berjalan dengan visi yang Tuhan berikan. Dan saya percaya hari ini kalau saya lihat kemudian kepada saudara-saudara, teman-teman YESS hari ini, ada satu kebanggaan yang luar biasa dalam hidup saya. Berarti hari ini perjuangan kami, perjuangan yang tidak sia-sia. Kami berdarah-darah, saudara, kalau bicara tentang mungkin juga keuangan sudah tidak usah dihitung. Kemudian korban perasaan, korban waktu. Saudara, kemudian kadang-kadang kami bisa mengorbankan rumah tangga kami, keluarga kami. Kami tidak bisa kemudian banyak bersama-sama dengan anak-anak kami. Tapi apa yang kemudian kami saksikan hari ini, kalau kita berjalan dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya, sampai hari ini kemudian apa yang saya saksikan, apa yang saya alami, keluarga saya tetap dipelihara oleh Tuhan, anak-anak saya tetap dipelihara oleh Tuhan, dan sungguh luar biasa. Itulah kemudian saya ingin kemudian memotivasi kepada teman-teman semua. Kita hari ini sedang atau sudah menyerahkan tongkat estafet kepada saudara. Sehingga tentu yang kami harapkan, kami yang sudah senior-senior ini, saudara tidak boleh kemudian tongkat itu hanya sampai di tangan saudara, tapi saudara itu kemudian harus bisa melemparkan tongkat itu kepada setiap anak-anak yang ada di bawah saudara, yaitu di Discipleship dan kemudian di Super Kids. Itu tujuan bahwa gereja ini kemudian ini namanya gereja pemuritan. Itulah sebabnya saudara, salah satu pilar kita di gereja ini yaitu bicara tentang pemuritan. Dan kemudian siang hari ini saya mau bicara tentang the purity of discipleship.
Nah, sebuah yang namanya pemuritan itu memuridkan kalau tanpa sebuah kemurnian, tanpa sebuah saudara yang ketulusan hati kita, maka saudara pemuritan kita itu tidak akan pernah bisa jalan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya coba ada beberapa hal yang saya coba bagikan. Dan saya tahu ada teman-teman saya hamba-hamba Tuhan yang kemudian nanti akan melanjutkan. Dan paling tidak selama beberapa hari ini saudara nangkap semua apa yang pesan-pesan Tuhan. Dan saudara bisa bawa pulang ke tempat saudara di mana saudara ada di dalam YESS daerah masing-masing. Saudara impartasikan setiap apa yang saudara dengar pada hari ini selama 3 hari ke depan. Supaya api Injil Kristus itu dikobarkan di mana di tempat saudara berada. Amin. Roma 12 ayat yang ke-9 berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bicara tentang the purity, bicara tentang kemurnian adalah bicara tentang adalah sesuatu yang bukan di dalam kepalsuan. Makanya ketika saudara dan saya hari ini memuridkan, tidak boleh ada sesuatu yang namanya kepalsuan. Tidak boleh ada namanya sesuatu yang namanya intrik dan trik-trik politik, saudara. Dan saudara dan saya ketika saudara itu memuridkan, itu sama kita belajar kepada Sang Guru Agung kita Yesus. Yesus sendiri yang mengajarkan ketika dia memuridkan dengan hati yang tulus. Dia bilang hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara yang pertama saya mau bicara tentang saudara tentang satu kata yaitu ketulusan. Bicara tentang kemurnian itu identik dengan ketulusan. Banyak orang yang saya lihat hari ini pelayanan, banyak gereja-gereja besar yang saya lihat luar biasa jemaatnya begitu banyak. Hamba Tuhannya khotbahnya hebat, tapi saya lihat mereka melakukan itu tanpa sebuah ketulusan. Karena mereka menuntut untuk sesuatu yang namanya imbal balik. Sesuatu yang namanya saudara take and give. Saudara ketika memuridkan tidak ada bicara tentang take and give. Tapi bicara memuridkan itu bicara tentang memberikan sepenuhnya hidup saudara dan saya. Untuk orang yang saudara dan saya muridkan. Amin. Dan kemudian tentu apa yang saya lihat hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa hamba-hamba Tuhan di base ini itu militan semua? Kenapa hamba-hamba Tuhan di base ini itu sepertinya itu kena hipnotis doktrin daripada gembala senior. Daripada Pak Fengki. Banyak yang ngomong begitu kepada saya. Saya bilang kepada teman-teman saya itu hamba Tuhan yang dari gereja lain. Saya bilang Pak Fengki bukan menunjukkan yang namanya dia doktrin kepada kita. Tapi ada sesuatu yang diajarkan kepada kita. Kita lihat apa yang dia lakukan tanpa sebuah trik, tapi dengan sebuah ketulusan. Karena apa yang dia terima dari Tuhan, apa yang dia dapat dari Tuhan, itu dia serahkan semua kepada kami. Artinya dia melayani, dia memuridkan kami dengan dasar sesuatu yang namanya ketulusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan, waktu Yesus mau turun ke dunia, Yesus mau lahir ke dunia, sorga kemudian memilih yang namanya ada pria dan wanita yang dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Kemudian Tuhan memilih yang namanya seorang pria bernama Yusuf. Yusuf memang dari keturunan Daud. Tapi saya percaya saat itu ada banyak Yusuf-Yusuf yang lain yang lebih hebat daripada Yusuf. Yang lebih mungkin pokoknya lebih hebat lah dibandingkan dengan Yusuf. Tapi kemudian saya lihat kenapa sorga memilih Yusuf. Karena firman Tuhan berkata, Yusuf orang yang tulus hatinya. Demikian juga hari ini saudara dan saya. Ketika kita mau memuridkan, saudara dan saya pertama kita lihat hati kita. Kalau hati kita hari ini tidak ada dalam sebuah ketulusan, tapi hati saudara dan saya penuh dengan yang namanya kemunafikan, hati saudara dan saya penuh dengan sesuatu yang namanya yang jahat, maka saya percaya pemuridan kita tidak akan pernah bisa jalan. Karena hari ini yang saya lihat saudara, orang-orang yang kita muridkan jauh lebih hebat daripada kita.
Dan seorang guru yang baik, dia akan memuridkan, dia akan mengajarkan kepada orang yang di bawah dia akan melebihi daripada dia. Amin. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. 2 Korintus 1 ayat 12. Sebab inilah yang kami megahkan, kata Rasul Paulus. Nanti saudara kita akan lihat model pemuritan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Dia bilang begini, sebab inilah yang kami megahkan, yaitu kesaksian suara hati kami. Saudara bicara tentang kemurnian, bicara tentang hati. Yaitu kesaksian suara hati kami bahwa kami berlaku di dunia ini, khususnya terhadap kamu, dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah. Sifat ketulusan itu adalah sifat Allah. Ketulusan dan kemurnian dari Allah bukan dengan hikmat dunia, tetapi dengan kasih karunia Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara yang masih muda ini, saudara menjaga ketulusan hati, saya percaya walaupun keadaan sulit apapun nanti ke depan, saudara nggak usah takut dengan kekurangan. Karena kalau ketulusan ada dalam hati saudara dan saya, maka saya percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih hebat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mazmur 37 ayat 37 berkata begini, perhatikanlah orang yang tulus. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi saudara dan saya hari ini, kalau ada ketulusan, ada kejujuran, ada damai dalam hidup saudara dan saya, walaupun dalam keadaan sulit ke depan, saudara percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Itu jaminan Tuhan, amin. Saya tahu banyak anak-anak muda sekarang sedang dalam keadaan satu masa yang sangat amat sulit. Sedang dalam satu saudara persimpangan, kebingungan. Tapi saya mau katakan kepada para anak muda, para anggota YESS, saudara hari ini ikuti saja visi yang Tuhan berikan di gereja kita ini. Kadang-kadang visi yang kita jalankan di gereja ini saudara, itu kadang-kadang tidak masuk akal dalam pikiran kita, dalam pemandangan kita. Tapi kalau kita berjalan, yang walaupun kelihatan itu buntu, Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Satu lompatan yang luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu bincang-bincang dengan Singgi. Singgi coba remind sama saya. Dia bilang, Roy ingat ini pelayanan sudah hampir 20 tahun. Ternyata dia ada hitung-hitung saudara. Ada hitungan, ada tiketnya, ada begininya. Dia kasih satu angka, saya juga kaget angka itu. Saya bilang, saya sebenarnya angka ini saya tidak pernah terpikirkan. Tapi yang saya lihat hari ini saudara, itu bagi saya itu sangat tidak masuk di akal. Dengan pendidikan saya, pendidikan sekuler yang sangat amat terbatas. Tapi kemudian apa yang saya lihat hari ini kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, ikuti jalan Tuhan, sesuatu yang mustahil Tuhan akan buat sesuatu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Tuhan kita yang luar biasa. Makanya hari ini saudara saya kasih tahu, hari ini kuncinya yang pertama, ini bicara tentang ketulusan hati. Yang kedua, saya mau bicara tentang ketika saudara dan saya melakukan yang namanya pemuritan, kita tidak boleh yang kedua lepas dari namanya pengajaran. Di dalam setiap pemuritan itu harus ada pengajaran. Kenapa banyak orang tidak mau dimuridkan? Saudara tahu bahwa ketika kata bicara tentang dimuridkan berarti ada ajaran. Waktu Yesus kemudian berkata di dalam waktu sebelum dia naik ke surga, waktu dia memberkati para murid-murid, dia berkata kepada para murid-murid, tugas ini kepada para murid-murid dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan dia bilang ajarlah mereka, disuruh ajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang luar biasa, hari ini ketika kita bicara tentang yang namanya kitab pemuritan, berarti harus ada pengajaran. Makanya di YESS itu bukan kemudian cuma hura-hura, loncat-loncat saudara. Tapi saudara yang masih muda ini diberikan pengajaran.
1 Timotius 1 ayat 18 berkata begini. Rasul Paulus kemudian bicara kepada Timotius. Ini bicara ketika Rasul Paulus dia mengajarkan, menjadikan Timotius itu sebagai muridnya. Dia berkata, tugas ini kuberikan kepadamu anakku Timotius, sesuai dengan nubuat-nubuat yang dahulu telah dibuat mengenai dirimu. Supaya oleh karena nubuat itu, engkau memperjuangkannya dalam perjuangan yang baik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya percaya saudara yang gabung di grup YESS ini, di divisi YESS ini, saudara itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar di dalam gereja ini. Tapi itu yang saya pesankan kepada saudara, ingat masih ada the sealer di bawah kita, di bawah saudara. Saudara tolong muridkan mereka, ajarkan mereka tentang pengajaran-pengajaran yang benar. Tentang apa? Pengajaran-pengajaran yang sehat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata begini. Sebab itu hai anakku, dikatakan. Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi saudara yang saya lihat hari ini, kenapa kemudian kita pemuritan kita gagal? Karena lebih suka kita kemudian cuma mengajar orang, kemudian kita menuntut orang melakukannya, tapi kita tidak pernah melakukannya. Itulah sebabnya hari ini yang ketiga, bicara tentang pemuritan, bicara tentang keteladanan. Amin. Yang tadi saya katakan kemudian ada teman-teman saya hamba-hamba Tuhan bilang begini, kenapa sepertinya pendeta-pendeta di BES ini seperti didoktrin sama gembala senior. Saya bilang saya cuma sederhana begini. Karena apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh gembala senior, dia sudah memberikan contoh dan keteladanan. Amin. Saya pernah jumpai ada satu ketika pergantian ketua YESS di salah satu gereja BES yang ada di grup kita ini. Saya kemudian berjumpa dengan ketua YESS yang baru ini. Dia curhat sama saya. Dia bilang, Pak Roy, saya ini sepertinya dijebloskan. Saya ini sepertinya dimasukkan ke dalam got. Saya bilang, kenapa kamu ngomong begitu? Dia bilang, iya saya diangkat jadi ketua YESS. Tapi ketua YESS yang lama kemudian melepaskan saya tanpa ada tuntunan-tuntunan lagi. Saya sepertinya diangkat kemudian dimasukkan ke dalam got katanya. Saya kemudian ketemu dengan ketua YESS-nya yang lama. Saya bilang begini sama dia. Saya bilang, kenapa kamu membiarkan orang yang sudah kamu angkat? Mestinya kamu bisa memberikan contoh. Memang saudara, saya lihat waktu orang ini memimpin itu hebat. Saudara, seorang pemimpin yang baik tidak dinilai ketika dia saat memimpin. Saudara ingat. Saudara jadi ketua YESS dan saudara berhasil. Itu tidak menjadi satu penghargaan buat saudara. Tapi saudara itu akan dilihat waktu saudara sudah tidak memimpin. Apakah saudara masih support? Saya lihat banyak kemudian yang namanya ketua-ketua itu, waktu dia sudah tidak memimpin, dia sudah tidak hidup disiplin dan dia tidak support lagi YESS itu sendiri. Itulah sebabnya hari ini ketika saya bicara tentang satu kata keteladanan, bahwa bicara tentang keteladanan dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan menjadi panutan bagi anak-anak kita. Itu akan menjadi panutan orang-orang yang kita muridkan. Makanya kemudian saya tutup di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saudara perhatikan baik-baik, ini bicara kepada setiap anak-anak muda. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara ingat, di gereja ini saudara tidak dipandang sebelah mata.
Tapi dari gereja lain bilang begini, gereja base ini terlalu berani, masih anak-anak, itu disuruh pelayanan, disuruh khotbah. Dan saudara lihat kan waktu pertama, saudara masih pertama kali baru mau pelayanan, didorong-dorong, saudara masih tolak-tolak kan? Tapi ketika sudah khotbah 5-6 kali, biasa cuma ngomong 15 menit, ngomongnya 1 jam. Ketika dikasih masukan ngambek. Nah ini penyakit kita. Ini mesti hati-hati ya. Jadi waktu pertama itu disuruh kesaksian masih ini. Tapi setelah itu mulai bersaksi, mulai khotbah, tanduknya mulai keluar. Mulai sombong. Waktu gak dapat jadwal, ngambek saudara. Akhirnya keluar dari YESS. Pindah gereja dan sebagainya. Karena merasa sudah bisa. Nah firman Tuhan bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi hidup saudara dan saya itu harus jadi teladan bagi orang-orang lain. Teladan dalam hal apa? Rasul Paulus kemudian menuliskan dalam perkataanmu saudara harus konsisten. Seorang guru yang baik harus konsisten dengan apa yang dia ngomongkan. Apa yang dia sampaikan. Banyak hari ini orang kehilangan yang namanya integritas. Apa yang dia sampaikan berbeda dengan tindakan hidup dia. Dibilang teladan dalam perkataanmu. Yang pertama kemudian dalam tingkah lakumu. Dalam tindakan hidup saudara dan saya sehari-hari. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, kata Rasul Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, perhatikan baik-baik, awasilah dirimu sendiri. Jadi saudara dan saya hari ini kita mengawasi diri kita sendiri. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengar engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kerinduan kami, para senior-senior, saudara tetap on fire terus dengan Tuhan. Jangan padamkan pemuritan hanya di tangan saudara. Tapi saudara harus melemparkan tongkat estafet itu kepada orang-orang yang ada di bawah saudara. Dan saya percaya sesuatu yang tidak mungkin, Allah akan buat menjadi sesuatu yang mungkin. The purity of discipleship saya bagi ada 3, yaitu bicara tentang ketulusan, yang kedua tentang pengajaran, dan yang ketiga hidup kita harus jadi teladan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, apa yang hamba lihat, hamba berkata bahwa ini pekerjaan Tuhan. Kalau bukan Engkau Tuhan, hari ini kami tidak bisa melihat ratusan anak-anak muda yang Tuhan pakai. Karena itu Tuhan sudah tunjukkan divisi kepada gembala senior kami, bahwa Tuhan akan memanggil anak-anak muda di tempat ini. Tuhan akan memakai setiap anak-anak muda di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa, inilah yang kami lihat melalui visi yang Tuhan berikan di gereja ini. Oleh sebab itu Bapa, pada siang hari ini hamba berdoa, hamba melepaskan berkat itu kepada setiap anak-anak muda. Tuhan, biar Tuhan pakai mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini Engkau menjadi kuat. Kuat untuk hidup dalam ketulusan, untuk senantiasa menjadi seorang pengajar yang baik. Hidupmu menjadi satu contoh dan keteladanan. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan pada siang hari ini meteraikan terus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.